Hamzatul wasli bermula hamzah wasol. Hamzatun itu hamzah. Tuzadu yang ditambahkan. Tuzadu yang ditambahkan apa hamzah fi awalil kalimati pada awal kalimat. Fi awalil kalimati pada awal kalimat. Liyutawassola supaya memudahkan. Supaya memudahkan biha dengan hamzah ila nutki. Biha dengan hamzah ila nutki kepada membaca. Ila nutki kepada membaca bisa kini dengan huruf yang berharokat sukun. Wahia bermula hamzah. Tasbutu itu tetap apa hamzah. Fi bad'il kalami di awal kalam. Fi bad'il kalami di awal kalam. Wataskutu dan hilang. Wataskutu dan hilang fi darjihi di tengah-tengah kalam. Watakunu dan ada. Watakunu dan ada apa hamzah. Hamzah wasol. Fil madil khumasi dalam fi'il madi khumasi. Wasudasi dan fi'il madi sudasi. Khumasi itu yang 5 huruf. Kalau sudasi itu yang 6 hurufnya. Wa amrihima dan fi'il amar khumasi dan sudasi. Wa masdarihima dan isim masdarnya khumasi dan sudasi. Wa amri sulasi dan fi'il amar sulasi. Hamzatul qad'i. Hamzatul qad'i bermula hamzah qata'. Tasbutu itu tetap apa hamzatul qata' fi bad'il kalami di awal kalam. Fi bad'il kalami di awal kalam. Wa darjihi dan di tengah kalam. Ka hamzatil madi rubai seperti halnya hamzah fi'il madi rubai. Wa amrihi dan fi'il amarnya rubai. Wa masdarihi dan masdarnya rubai. Wa hamzatil asma'i dan hamzahnya kalimat isim. Wal hurufi dan huruf. Ma'ada ba'dil asma'i, selain sebagian isim. Sebagian isimnya itu disebutkan dalam penjelasan amsilah. Itu yang di atasnya itu ibnun, ismun, ibnamu, istun, ibnatun, itu aimuni, wamruun, imruun, isnani, wa'al dan al. Al-fi'lu bermula kalimat fi'il yang qasimu itu terbagi. Apa fi'il? Kisma ini akan 2 bagian. Lazimun rupanya fi'il lazim. Wa muta'addin dan fi'il muta'addi.
Al-fi'lul lazim bermula fi'il lazim, huwa ya fi'il lazim. Ma itu kalimat la yang sibu yang tidak nasab, yang tidak menasobkan. Sebenarnya bagusnya yung sibu, jangan yang sibu. Menasobkan apa fi'il lazim? Al maf'ul bihi akan maf'ul bih. Wal fi'lul wa fi'lal muta'adi, wa fi'lul muta'adi dan bermula fi'il muta'adi. Huwa ya fi'il muta'adi alladzi yang sibuhu yang menasobkan apa fi'il muta'adi hu akan maf'ul bih. Udah segitu. Jadi hamzah pada kalimat fi'il itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama hamzah wasol. Hamzah pada suatu kalimat itu dibagi menjadi dua. Ada hamzah wasol, ada hamzah koto. Hamzah wasol itu apa? Di sini hamzatul wasoli hamzatun tuzadu fi awalil kalimati li yutawassola biha ila nutki bisakini. Hamzah wasol adalah hamzah yang ditambahkan di awal kalimat bertujuan agar bisa dibacanya huruf yang sukun. Jadi huruf yang sukun, huruf yang pada awal kalimat itu merupakan hurufnya berharokat sukun. Maka apa? Maka ditambahkan hamzah. Contoh umpamanya yadribu. Yadribu itu adalah fi'il mudhari. Ketika berubah menjadi fi'il amar, maka huruf mudharaahnya harus dibuang. Karena huruf mudharaah itu khusus untuk fi'il mudhari. Maka apa? Maka didatangkan hamzah wasol. Baru didatangkan hamzah wasol. Kenapa? Karena jika hamzah wasol tidak didatangkan, maka apa? Maka huruf yang paling depan itu menjadi sukun. Yadrib, ya-nya dibuang. Jadinya kan drib, gitu kan? Karena apa? Karena dotnya itu sukun. Sedangkan ketika awalnya sukun, maka dibaca itu lebih susah daripada ketika berharokat. Maka didatangkanlah hamzah. Supaya apa? Memudahkan untuk membacanya. Akhirnya jadinya idrib. Harokat hamzah ini diberikan harokat sesuai dengan ain fiilnya. Kalau ain fiilnya itu kasroh, maka dibaca kasroh. Kecuali yang ketika ain fiilnya dibaca fathah doang, itu tetap kasroh. Itu pengecualiannya. Contoh, fa'ala yaf'ulu, uf'ul. Umpamanya yaf'ulu ketika fi'il amar, maka huruf mudharaahnya dibuang. Ketika huruf mudharaahnya dibuang, maka huruf yang pertama itu menjadi sukun. Agar memudahkan, maka didatangkanlah hamzah wasol. Harokatnya disesuaikan dengan ain fiilnya. Ini ain fiilnya domah. Berarti apa? Diberikan harokat domah. Uf'ul.
Kecuali apa? Kecuali yang berharokat fathah. Contoh, fataha yaftahu. Fi'il mudhoreknya yaftahu. Ketika huruf mudhoro'ahnya dibuang, maka apa? Maka huruf yang awal itu sukun. Maka wajib atau diharuskan mendatangkan hamzah wasol. Ketika ain fiilnya berharokat kasroh, maka apa? Hamzah wasolnya diberikan harokat kasroh. Kalau ain fiilnya berharokat doma, hamzah wasolnya diberikan harokat doma. Tapi kalau ain fiilnya, ini ain fiil, berharokat fathah, maka apa? Hamzahnya diberikan harokat kasroh. Hanya pada fathah saja. Jadinya iftah. Jadi hamzah wasol itu apa? Hamzah yang didatangkan untuk membantu dalam membaca awal kalimat, huruf pada awal kalimat yang sukun. Jadi tujuannya itu apa? Membantu, mempermudah dalam membaca. Ini yang dinamakan hamzah wasol. Jadi ditambahkannya itu ada tujuannya. Wa hiya tasbutu fi bad'il kalami wa taskutu fi darjihi. Hamzah wasol ini akan tetap dibaca i, dibaca u, dibaca i, ini ya. Itu ketika kapan? Ketika di awal kalam. Di awal kalam, maka apa? Maka hamzahnya dibaca. Tapi kalau di tengah-tengah kalam, di depannya itu kalimat yang lain, maka apa? Maka hamzah wasolnya ini tidak dibaca. Contoh di sini. Contoh yang ke-13, ini fi'il amar ya. Idza alimta umpamanya. Contoh yang ke-13. Idza alimta fa'mal. Jadi ini lafadz i'mal, karena ain fiilnya fathah berarti harusnya kasroh. I'mal bacanya. Tapi karena di apa namanya? Hamzah wasol itu ada di tengah-tengah kalam. Ini kan kalam ini namanya. Maka apa? Maka hamzah wasolnya tidak dibaca. Idza amilta fa'mal. Alim tak ya, ini kebalik saya nulisnya. Iza alim tak fa'mal. Jadi bacanya bukan iza alim ta fa'i'mal, tapi bacanya apa? Iza alim ta fa'mal. Ketika kamu mengetahui, maka kerjakanlah atau amalkanlah. Jadi hamzah wasol itu dibaca ketika di awal kalam. Dalam satu pembahasan, umpamanya dalam satu pembahasan, hamzah wasolnya ada di awal kalam, maka dibaca. Contoh uf'ul atau idrib, lakukanlah. Itu dibaca. Tapi kalau di tengah-tengah kalam, kalam itu satu pembahasan, maka apa? Tidak dibaca. Bacanya jangan fa'i'mal, tapi fa'mal.
Watakunu fil madil khumasi, dan hamzah wasol ini terdapat satu. Ini udah ya, saya hapus. Satu pada fiil madi khumasi. Khumasi itu apa? Yang 5 hurufnya. Terus apa? Masdar khumasi. Terus fiil amar khumasi. Langsung khumasi dan sudasi gitu aja biar cepat. Sudasi. Dan yang terakhir adalah fiil amar sulasi. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama fiil madi, khumasi dan sudasi. Jadi kalau mau dipisah satu-satu malah jadinya berapa? 7. Karena fiil madi, khumasi, masdar, khumasi, fiil amar, khumasi, fiil madi, sudasi, masdar, sudasi, fiil amar, sudasi, dan fiil amar sulasi. Jadi kalau mau dipisah jadi satu-satu jadinya 7. Kalau biar nulisnya singkat jadinya 4. Karena apa? Poin 1, 2, sampai 3 itu sebenarnya kalau dijelaskan secara rinci itu ada 6. Karena satunya ada 2, duanya ada 2, tiganya ada 2, nah satunya yang keempat itu cuma ada 1. Contohnya yang khumasi ini ya. Contohnya ingtabaha itu 5 itu. Ini fil amarnya fangtabihtu. Sami'tu adarsa fangtabihtu. Saya mendengar saya mendengar suatu pelajaran. Maka apa? Maka jelaskanlah kepadaku. Akan apa? Akan pelajaran itu. Terus fahtabir. Ini juga sama ya. Ifta'ala. Ini juga 5. Ikhtabaro. Bacanya jangan fa-ikhtabir tapi fahtabir. Kalian lihat contoh yang di kitab kalian di Al-Amsilah. Itu ada sami'tu adarsa fangtabihtu. Itu apa? Ketika ada di tengah kalimat. Contoh yang ada di tengah kalimat itu satu yang sebelah kanan. Itu contoh yang ada di tengah kalimat. Bacanya fangtabih gitu. Bukan fa'ing. Nah contoh yang sebelah kanan. Yang satu itu ketika ada di awal kalam. Yang sebelah kanan di tengah kalam. Kalau yang sebelah kiri ada di awal kalam. Jadi ketika di awal kalam dibaca, ketika di tengah-tengah kalam tidak dibaca. Apanya? Coba, apa yang tidak dibaca? Hamzahnya. Idza sami'ta adarsa fangtabih. Ingtabih lidarsi.
Nah, kemudian ada hamzah koto. Hamzah koto itu apa? Hamzah koto itu ketika hamzah di awal dan di tengah tetap terbaca. Jadi di awal sama di tengah dibaca. Jadi hamzah koto itu mau di tengah, mau di awal kalimat tetap terbaca. Nah, hamzah koto itu terdapat pada hamzah fi'il madi rubai, masdar, hamzahnya masdar fi'il madi rubai, terus amar fi'il hamzah pada hamzah ini kurang hamzah ya. Hamzah fi'il amar rubai. Terus yang keempat, seluruh hamzah pada kalimat isim. Kecuali kalian lihat di atasnya itu ada ibnun sampai isnatani. Kalau yang ibnun sampai isnatani itu hamzanya hamzah wasol. Selain ibnun dan isnatani, ibnun sampai isnatani yang ada di contoh itu merupakan hamzah koto. Dan yang terakhir hamzah pada kalimat huruf selain al. Kalimat huruf selain al. Al itu hamzanya hamzah wasol. Nah, selain al itu hamzanya hamzah koto. Itu. Jadi kalau kalian baca alhamdu itu hamzanya adalah hamzah wasol. Jadi kayak kalian baca alhamdu ketika bertemu wawu mamanya walhamdu, jangan wa alhamdu. Karena al itu hamzanya termasuk hamzah wasol, bukan hamzah koto. Nah, selain pada al, hamzanya itu namanya hamzah koto. Selain al ya. Kayak aina, jangan minaina, tapi bacanya min aina. Walaupun kalau bahasa Arab Amiyah ya, itu ada yang bacanya minen, bukan minen, malah, bukan minen ya, minen. Nah, kemudian ini yang terakhir, karena kurang 2 menit lagi. Kalimat fi'il itu terbagi menjadi 2. Kalimat fi'il itu terbagi menjadi 2. Ada muta'addi, ada lazim. Muta'addi itu apa? Yang pengamalannya atau beramalnya sampai pada maf'ul bih. Kalau lazim itu kebalikannya, yang
amalnya tidak sampai pada maf'ul bih. Jadi kalau menasabkan maf'ul bih atau membutuhkan maf'ul bih, maka apa? Dia namanya muta'addi. Kalau seandainya tidak membutuhkan maf'ul bih, maka namanya lazim. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya ini kan pengertian. Ciri-cirinya itu apa? Kebanyakan fi'il muta'addi ketika mengerjakannya hanya sebagian anggota. Contoh, doroba. Doroba itu artinya apa? Memukul. Yang mengerjakan tangan apa seluruh anggota badan? Pastikan tangan doang. Nah, itu namanya muta'addi. Kalau artinya itu apa? Suatu pekerjaan yang mengerjakan hanya sebagian anggota badan, maka pasti membutuhkan maf'ul bih. Ini kebanyakan ya. Kayak doroba. Doroba artinya memukul. Berarti apa? Harus ada maf'ul bihnya. Doroba Zaidun Amron. Ro'a. Ro'a itu pekerjaan yang mengerjakan apa? Mata. Mata itu apa? Muta'addi apa lazim? Muta'addi. Kenapa? Yang mengerjakan itu hanya mata. Mata saja. Tapi kalau seandainya ja'a, orang datang, ja'a, itu yang datang itu seluruh tubuh apa kepalanya doang? Seluruh tubuh. Berarti ja'a itu tidak membutuhkan maf'ul bih. Udah ya, udah 30. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.